Hai guys, pada video ini kita akan membahas mengenai yang pertama mengenai pendidikan Indonesia zaman sekarang dan yang kedua mengenai perubahan kurikulum. Pendidikan di Indonesia pada zaman sekarang lebih berorientasi pada nilai akhir yang diperoleh melalui rangkaian ujian dan tugas. Padahal di era ini generasi milenial sangat membutuhkan pendidikan karakter agar tidak terjerumus pada era globalisasi yang sangat tinggi. Siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar memberi ruang gerak yang bebas pada siswa untuk mencari informasi sebanyak mungkin tanpa terbatasi oleh pengetahuan guru. Kurikulum memiliki arti yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, kurikulum berganti sebanyak 10 kali. Pertama, Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah bersifat politis dari orientasi Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952, yaitu penyempurnaan dari rencana pelajaran sebelumnya. Hal ini menonjol dari ciri khas mengenai konsep tematik. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964. Konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Pemerintah menetapkan hari Sabtu itu adalah hari kerja. Artinya diberi kebebasan untuk berlatih sesuai bakat siswa. Keempat, kurikulum 1968. Seri Karsnia Correlated Subject Curriculum yaitu mempertinggi mental, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, ada kurikulum 1975, yaitu metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PTSI. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar disebut cara belajar siswa aktif ataupun CBSA. 7. Kurikulum tahun 1994. Sistem dan Beijing waktu pelajaran dari semester 3 Lalu ada kurikulum 2004 di mana disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum yang semula berbasis materi dan diubah menjadi sistem kompetensi. Dan yang kesembilan ada KTSP 2006 di mana guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan perilaku siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 ataupun sering disebut dengan K13, di mana dalam kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam seluruh bidang studi dan menekankan pendidikan dalam sikap spiritual. Mendikbud baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu berupa kurikulum Merdeka Belajar, di mana merupakan sebagai upaya untuk mengatasi krisis belajar yang diimplementasikan dari K13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana guru memiliki keleluasaan untuk memilih bahan ajaran yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Keunggulan dari Merdeka Belajar yang pertama lebih sederhana dan mendalam, di mana berfokus pada materi esensi sehingga lebih mendalam, bermakna, serta menyenangkan. Kedua, lebih merdeka di mana dihilangkannya kelompok peminatan bagi siswa jenjang SMA. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek yang akan memberi kesempatan lebih luas untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual.
Selanjutnya, kita beralih pada perbedaan K13 dengan Merdeka Belajar. Yang pertama, K13 dirancang berdasarkan sistem pendidikan nasional, sedangkan Merdeka Belajar menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran pada K13 diatur per minggu, sedangkan pada Merdeka Belajar diatur per tahun. Oke guys, fungsi dari kurikulum ini sarana mengatur kemampuan dan konsumsi pendidikan.